4 sahabat Khulafaur Rasyidin dalam Islam. Khulafaur Rasyidin secara harfiah artinya adalah para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Mereka adalah 4 sahabat Rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mengenai siapa Khulafaur Rasyidin tersebut, ada dijelaskan juga dalam firman Allah yaitu dalam surah At-Taubah ayat 100. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, di antara orang-orang muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Keempat sahabat Rasulullah yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin tersebut termasuk orang-orang yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Keempat khalifah tersebut juga dipilih berdasarkan konsensus bersama umat Islam. Masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Periode ini dianggap sebagai periode pertama pembuatan fikih Islam. Setelah hukum-hukum syariat sempurna pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pindah ke zaman para sahabat di mana mereka harus memikul tanggung jawab menjaga hukum-hukum syariat tersebut agar tetap autentik, maka perlu disusun dan dibuat kitab fikih Islam sebagai pedoman bagi umat Islam berikutnya di dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini diperlukan supaya mereka dapat menjawab perkembangan zaman yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadits yang sahih dan atau hasan. Keempat Khulafaur Rasyidin ini berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar Jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta menanamkan dasar-dasar kehidupan agama Islam pada umatnya. 1. Abu Bakar As-Siddiq. Dia memiliki nama lengkap Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Dia lahir di kota Mekah pada tahun 572 Masehi. Masa kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan. Yaitu mulai 632 sampai dengan 634 Masehi. Dia adalah khalifah pertama dan bergelar sebagai Khalifah Ar-Rasul, pemimpin pengganti Rasulullah. Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat Rasulullah yang disebut oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 40. Abu Bakar wafat di Madinah pada tanggal 23 Agustus tahun 634. Selain perkataan dan sikapnya yang jujur, dia juga selalu mengakui dan membenarkan Nabi Muhammad ketika diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Oleh karenanya, ia menyandang gelar As-Siddiq yang berarti kejujuran dan pembenaran. Jikalau kamu, Abu Bakar, tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu, ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangannya kepadanya, Muhammad, dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 40. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di kota Mekah pada 582 Masehi dan menjadi khalifah kedua pada tahun 634 Masehi menggantikan Abu Bakar. Kekhalifahannya berlangsung selama 10 tahun. Yaitu mulai 634 sampai 644 Masehi. Dia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdul Uzza. Dia wafat di Madinah pada tanggal 3 November tahun 644. Rasulullah memberinya julukan Al-Faruq, sang pembeda atau berarti, sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak, kebenaran, dan yang batil, kesesatan. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'minin, pemimpin orang beriman. Dalam satu riwayat disebutkan, bahwa mantan istri Umar bin Khattab menceritakan tentang ibadah Umar yang tidak mengenal waktu.
Umar bin Khattab juga kerap kali terjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan juga berpuasa demi hajat rakyatnya, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Hudaij, jenderal dari suku Kindah. 3. Utsman bin Affan. Dia lahir pada 579 Masehi di Taif, atau 6 tahun setelah Tahun Gajah. Taif adalah daerah subur di kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat laut daripada Arab Saudi. Oleh karena itu, usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah. Dia menjadi khalifah ketiga pada tahun 644 Masehi menggantikan Umar. Kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun, mulai 644 sampai 656 Masehi. Utsman bin Affan wafat di Madinah pada tanggal 17 Juni tahun 656. Dinukil dari buku karya Abdul Syukur Al-Azizi dengan tajuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy silsilah Bani Umayyah. Meskipun berasal dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga, dan pikiran. Dalam kisahnya Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama ahli hadits, menceritakan bahwa Utsman mempersiapkan Jaisyul Usrah, pasukan sulit, saat perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga semuanya berjumlah 1000 ekor. Salah seorang sahabat Rasulullah, yaitu Hudzaifah pun bercerita, bahwa suatu saat Utsman pernah datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinar, kurang lebih setara dengan 483 juta rupiah, yang diserahkan dengan kedua tangannya. 4. Ali bin Abi Thalib. Dia lahir di kota Mekah pada 601 Masehi dan menjadi khalifah keempat pada tahun 656 Masehi menggantikan Utsman. Kekhalifahannya berlangsung selama 5 tahun, mulai 656 sampai 661 Masehi. Dia bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ali bin Abi Thalib wafat di Kufah pada tanggal 29 Januari tahun 661. Sedari kecil, Rasulullah telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah inilah yang akhirnya membentuk karakter Ali saat dewasa. Mengutip dari buku karya Mustafa Murrad yang bertajuk Kisah Hidup Ali ibnu Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Dia pun suka berkeliling sekadar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Penulis Zaidan mengisahkan bahwa Ali bin Abi Thalib memiliki kebiasaan berjalan ke pasar seorang diri. Biasanya dia menasihati orang yang tersesat, menunjukkan jalan kepada orang yang kehilangan arah, menolong orang yang lemah, hingga menasihati para pedagang dan penjual sayur. Demikianlah penjelasan singkat tentang Khulafaur Rasyidin dan riwayat dari 4 sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah pada periode awal kekhalifahan Rasyidin. Semoga dapat menambah pengetahuan khazanah Islam.